Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benarda. Saya adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang kali ini saya akan coba memaparkan tentang materi kita di pertemuan 9, yaitu komputasi bergerak dan perdagangan. Di mana pertemuan ini akan menjelaskan mengenai teknologi yang menopang komputasi bergerak, yang akan dipaparkan juga mengenai penggunaannya untuk layanan finansial, belanja, hiburan, dan iklan. Setelah mempelajari materi ini, rekan-rekan semua diharapkan mampu memahami tentang teknologi yang menopang komputasi bergerak, juga dipaparkan mengenai penggunaannya untuk layanan finansial, belanja, hiburan, dan iklan. Oke, kita masuk ke materi pertama. Pertama, kita akan membahas tentang teknologi komputasi bergerak. Komputasi bergerak atau mobile computing merupakan sekumpulan perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software dan data yang mudah dipindah-pindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain, di mana ada 3 pilar teknologi komputasi yang bergerak, yaitu pertama, perangkatnya sendiri, perangkat komputasi bergerak. Kedua adalah sistem operasi perangkat lunak komputasi bergerak, dan ketiga adalah jaringan nirkabelnya sendiri. Kita akan lihat satu persatu. Perangkat komputasi bergerak. Nah, mobilitas manusia dimulai dari komputer yang menjadi portable, yaitu komputer-komputer yang dapat digerakkan dalam perangkat yang semakin kecil, ringan, dan ada beberapa jenis komputasi bergerak yang sering juga. Yang pertama kita akan mencoba bahas, pertama adalah laptop. Ada laptop, kira-kira gambarnya seperti ini. Ada notebook. Apa bedanya laptop dan notebook? Biasanya besarnya hampir sama, cuman bobot laptop itu lebih berat daripada notebook. Kenapa? Karena biasanya yang setahu saya adalah kalau notebook itu ada CD-ROM-nya atau DVD ROM. Sekarang bahkan sudah menggunakan teknologi Blu-ray. Sedangkan untuk notebook biasanya besarnya hampir sama, beratnya ringan karena DVD ROM-nya atau Blu-ray-nya ini sudah tidak ada, tapi bisa digunakan menggunakan teknologi Blu-ray eksternal, biasanya tambahan ya. Kemudian ada netbook. Netbook otomatis bentuknya lebih kecil dan lebih ringan, tidak ada DVD ROM-nya. Rata-rata prosesornya menggunakan Intel Atom atau AMD atau yang kelasnya tidak untuk spek gaming, hanya untuk browsing. Kemudian keluarlah yang namanya ultra-thin laptop atau komputer-komputer yang sangat tipis. Teknologi ini dibawa dahulu oleh yang memperkenalkan laptop tipis pertama yang setahu saya adalah Apple dengan MacBook Air-nya, di mana Steve Jobs saat itu memperkenalkan MacBook Air ini. Dia membawa satu buah amplop coklat yang biasa orang buat lamaran kerja. Kemudian dia naik ke atas panggung dan orang nggak menyangka bahwa isinya itu adalah sebuah laptop. Nah, di sini adalah era di mana orang terkejut melihatnya saat dia keluarkan laptop MacBook Air itu di atas panggung. Kemudian beralih ke tablet PC. Nah, tablet PC ini mungkin kita sering kenal juga dengan tab atau tablet. Tab dengan teknologi Android-nya, tablet juga, laptop juga bisa juga menjadi tablet. Sekarang bisa laptop menjadi tablet atau tablet menjadi laptop. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian yang sekarang paling canggih adalah masuk ke teknologi smartphone. Nah, teknologi smartphone ini lebih canggih lagi karena processor chipnya yang dipasang sekarang itu hampir setara dengan teknologi di komputer. Ya, mereka menggunakan Snapdragon atau MediaTek. Itu kita menggunakan Snapdragon, itu hampir setara dengan Intel Atom atau bahkan lebih dengan kecepatannya. Kita kemudian masuk ke sistem operasinya sendiri. Dari data kita bisa lihat bahwa paling banyak yang masih digunakan kalau data saat ini
yang digunakan pada ini ya, pada modul kita adalah BlackBerry. Sebenarnya ini sudah berubah ya, sudah jauh berubah, tidak relevan lagi, dimana sekarang yang sering pabrik BlackBerry ini sudah bangkrut. Kemudian yang naik daun adalah Android dan Apple. Nah, selain operasi sistem ini, kita juga harus mengetahui sebenarnya banyak sekali operasi sistem yang ada di dunia ini. Nah, apakah kita mengenal logo-logo ini? Nah, silakan tanyakan kepada diri Anda sendiri sejauh mana Anda mengenal tentang operating system. Nah, saya perkenalkan satu persatu. Mungkin banyak yang nggak mengenal logo ini. Sebenarnya logo ini sering-sering kita tahu unit komputernya, tapi jarang kita tahu bahwa ini adalah Macintosh atau komputer Apple. Nih, sering kita ketahui adalah iOS, tapi iOS itu adalah operating system yang ada di HP, bukan di komputer. Untuk komputernya mereka menggunakan Mac. Ini adalah Macintosh. Ini adalah Windows, ini BlackBerry, ini MS-DOS. MS-DOS ini adalah komputer-komputer tahun 80-an. Ini ada Symbian. Kalau kita kenal, ini adalah operating system yang ada di handphone Nokia, dimana dengan kegagahannya Nokia saat itu, mereka nggak mau menggunakan Android, tapi akhirnya mereka harus menyerah dengan kehebatan Android. Kemudian ada Palm, ini ada BSD, dan ini ada Linux ya. Linux ini berkembang dengan cepat ya. Nah, Linux ini juga menjadi salah satu membawa perubahan dunia ya, di mana Android sendiri dikembangkan awalnya dari Linux. Dan dari semua operating system ini, kita nggak boleh lupakan satu operating system, yaitu Unix. Unix ini adalah, bisa dibilang adalah bapak dari semua operating system yang ada. Oke. Nah, kemudian ada jaringan nirkabel ya. Nah, jaringan nirkabel ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah jaringan LAN ya, atau Local Area Network. Kalau biasanya kita ke warnet, kita akan menemukan jaringan LAN ini, di mana jaringan LAN ini dihubungkan menggunakan kabel-kabel UTP dengan LAN card di masing-masing komputer, dan komputer ini saling berkomunikasi. Kemudian masuk ke area selanjutnya, kita masuk ke area WiFi ya, WiFi yang sering kita gunakan, di mana kabel-kabel itu semuanya hilang, jadi semuanya menggunakan jaringan nirkabel. Nah, masuklah ke generasi 3G. Nah, ini yang ada di smartphone Anda. Sebetulnya generasi di bawahnya ada lagi ya, ada Edge, ada GSM, ada SPA, kemudian ada 3G, masuk ke 4G, bahkan sekarang mau masuk ke 5G ya. Tapi sepertinya Indonesia harus dipersiapkan dulu semua perangkatnya. Nah, ini yang saya mau katakan. Ternyata penemu 4G sendiri adalah orang Indonesia, Dr. Hilman Anwar. Meskipun ada sanggahan-sanggahan, tapi paling tidak dia memang berkontribusi terhadap jaringan 4G ini. Dimana sini ada, kenapa saya masukkan gambar kartun di sini? Karena tidak disangka bahwa dia menemukan jaringan ini karena dari animasi Dragon Ball. Nah, itu Son Goku ya, dengan menggunakan bola energi ya. Jadi jaringan 4G ini tidak disinyalir itu tidak menggunakan gelombang yang berupa pita, tapi gelombang sinyalnya itu menggunakan seperti dikumpulkan dulu baru dilemparkan. Jadi maka itu waktu kita menggunakan jaringan 4G ini sangat cepat sekali, karena begitu kita masuk data itu masuk ke handphone, itu sudah berupa data-data yang besar gitu loh. Jadi